Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran kimia, masih materi di kelas 10 semester 1. Kali ini kita akan belajar tentang susunan periodik unsur. Nanti hal-hal yang perlu dijelaskan pada saat kita mempelajari susunan periodik unsur itu diantaranya tentang perkembangan, ya, tentang perkembangan pengelompokan unsur. Kemudian juga penentuan nomor golongan dan perioda. Jadi kita bisa memprediksi bahwa suatu unsur pada SPU atau susunan periodik unsur itu terdapat pada golongan berapa dan perioda berapa. Kemudian juga kita akan mempelajari sifat-sifat periodik unsur, ya. Dan terakhir nanti ada tambahan tentang apa itu isotop, isobar, dan juga isoton. Nah, baiklah, yang pertama kita akan mempelajari, ya, tentang perkembangan pengelompokan unsur, ya. Jadi sebelum sampai sekarang adanya susunan berkala atau susunan periodik unsur, ya, ternyata sebelumnya itu sudah disusun oleh beberapa ahli, ya. Yang pertama itu oleh Antoine Lavoisier, ya. Dia mengelompokkan unsur logam dan non logam saat itu, ya. Jadi Antoine Lavoisier membagi unsur-unsur menjadi unsur logam ini dan non logam, ya. Jadi saat itu baru dikenal ada 33 buah unsur, dan pengelompokan ini merupakan metode yang paling sederhana, ya. Jadi ada perbedaan logam dan non logam menurut Antoine Lavoisier, bahwa logam biasanya berwujud padat pada suhu kamar, ya. Ini 25 derajat Celcius, ya. 25 derajat Celcius maksudnya. Kemudian kecuali raksa. Kita tahu bahwa raksa, ya, itu adalah logam, tapi pada suhu kamar 25 derajat suhu biasa itu wujudnya cair, ya. Kemudian juga ciri logam itu mengkilap kalau digosok, ya. Dan juga merupakan konduktor atau penghantar panas yang baik. Kemudian dapat ditempa, ya, atau dapat direnggangkan, dan juga sebagai penghantar ini panas yang baik yang tadi. Kemudian juga kalau non logam itu ada yang berupa zat padat, zat cair, ya, atau juga gas pada suhu kamar. Kemudian tidak mengkilap kalau digosok kecuali intan atau karbon, ya. Kemudian bukan konduktor yang baik, ya. Umumnya non logam itu rapuh, terutama yang berwujud padat, dan juga bukan penghantar panas yang baik. Ini ada kelebihan dari pengelompokan unsur logam dan non logam menurut Lavoisier, ya. Jadi kelebihannya sudah mengelompokkan, ya, berhasil mengelompokkan walaupun baru 33 unsur berdasarkan sifat kimia, ya, sehingga bisa dijadikan referensi itu bagi ilmuwan, ya, sebelumnya. Kemudian ada kelemahannya tentunya, ya. Jadi pengelompokannya masih terlalu umum, ya. Yang kedua ini ada pengelompokan, ya, yang dikembangkan oleh Dobreiner, ya. Nama lengkapnya Johann Wolfgang Dobreiner, ya. Yang terkenal dia dengan pengelompokan sistem atau unsur triade, ya. Jadi satu kelompok ada 3 unsur. Nah, ini menurut Dobreiner, ya. Jadi ini orang pertama nih yang menemukan bahwa hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya, ya. Jadi setiap kelompok terdiri atas 3 unsur yang dikenal tadi itu triade, ya. Jadi satu kelompok ada 3 buah unsur yang memiliki sifatnya yang hampir sama, ya. Contoh ada triade litium, ya, natrium, dan kalium. Nah, ini dikelompokkan dalam satu kelompok, ya. Kemudian juga ada kalsium, strontium, dan ada barium, ya. Di kalian juga sambil mengingat lambang unsur dan juga namanya, ya, seperti itu. Ini tentunya kelebihan untuk pengelompokan unsur berdasarkan triade ini menurut Dobreiner, ya. Ini keteraturan sifat unsur yang sifatnya mirip, ya. Unsur yang kedua ternyata merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga, ya.
Kemudian kalau kekurangannya ya ini memang kurang efisien karena ada beberapa unsur yang lain tidak termasuk dalam kelompok triade ya. Padahal sifatnya sama dengan unsur di dalam kelompok tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu mengelompokkan unsur yang dikenal dengan sistem oktav. Ini yang diusulkan oleh Newlands ya, atau John Newlands. Jadi menurut Newlands, apabila unsur-unsur diurutkan itu letaknya sesuai kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8. Jadi keteraturan ini sesuai dengan pengulangan seperti pada not lagu atau oktav ya, sehingga disebut juga dengan sistem atau hukum oktav ya. Nah, sebagai contoh ini ada hidrogen ya pada unsur yang pertama, kemudian ada litium pada unsur yang kedua, kemudian ada berilium pada unsur yang ketiga ya. Kemudian juga ada boron ya. Kemudian ada karbon, kemudian ada nitrogen dan ada oksigen ya. Jadi nanti unsur yang ke-8 seperti fluor itu akan sama sifatnya dengan unsur yang nomor berapa ya. Nah, itu berdasarkan sistem oktav. Jadi ini dengarkan pernyataannya. Maka sifat unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada kelemahannya, tentunya penggolongannya ini tidak cocok untuk unsur yang massa atomnya sangat besar ya, seperti itu. Oke. Yang keempat ini pengelompokan unsur yang disusun oleh Mendeleev ya, atau Dmitri Mendeleev ya. Ini sekitar abad 18. Dia melakukan pengamatan terhadap 63 unsur yang sudah dikenal dan mendapatkan hasil bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Jadi sifat tertentu akan berulang secara periodik ya apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya ya. Kemudian Mendeleev juga selanjutnya menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan sifat nih pada satu lajur vertikal yang disebut dengan golongan ya. Kemudian juga unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan ditempatkan dalam satu lajur yang disebut periode. Nah, ini pertama dikenal pada pengelompokan unsur menurut Mendeleev ini ada istilah golongan dan perioda ya. Jadi kalau golongan itu lajurnya yang vertikal, tegak lurus ya, sedangkan perioda itu yang horizontal atau mendatar ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi ada perioda ini baru menyebutkan 1 sampai 5, kemudian golongannya 1 sampai 8 ya. Kemudian ada kelemahan, terdapat unsur-unsur yang massanya lebih besar tapi letaknya di depan unsur ya yang massanya lebih kecil. Ini kelemahan dari pengelompokan unsur menurut Mendeleev ya. Dan yang kelima, ini pengelompokan unsur oleh Moseley. Tentunya kita tahu ya bahwa Moseley termasuk tadi juga Mendeleev itu sebagai cikal bakal dari pengelompokan unsur secara modern ya. Nah, yang dikenal nanti dengan susunan periodik unsur atau susunan berkala unsur ya, atau SPU itu susunan periodik unsur ya. Jadi menurut Moseley, bila unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat unsur akan berulang secara periodik ya. Jadi sifat-sifat unsur itu ditentukan oleh nomor atom ya. Kemudian keperiodikan sifat fisika dan kimia unsur itu disusun berdasarkan nomor atomnya ya. Jadi pernyataan ini juga sesuai dengan apa yang disimpulkan oleh beliau ya, oleh Moseley ini ya pada tahun 1913. Jadi sifat-sifat kimia unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Jadi artinya jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat unsur akan berulang secara periodik, yaitu menurut
mostly. Nah, yang terakhir ini ya, yang kita gunakan sampai sekarang ya, nah itu pengelompokan unsur secara modern barangkali ya. Nah, ini yang disebut dengan susunan periodik unsur bentuk panjang. Yang sampai hari ini kita gunakan seperti ini ya. Nanti suatu saat kita juga akan belajar menghafal, karena tadi sudah disebutkan dalam sistem periodik modern sebelumnya menurut Mendeleev itu ada istilah nomor golongan dan nomor perioda ya. Jadi dalam sistem periodik unsur yang modern ini ya, ini ada 7 perioda ya, yang lajurnya ini horizontal ya, mendatar. Dia ada perioda pertama ya, itu ada unsur hidrogen dan ada helium ya. Kemudian ada perioda kedua, ada lithium, berilium, kemudian ke sini ya, ada boron, kemudian ada karbon, nitrogen, oksigen, fluor, ada neon ya. Kemudian juga ada perioda ketiga, perioda keempat ya, perioda kelima, perioda keenam, perioda ketujuh ya. Kemudian ada nomor golongan. Nah, nomor golongan ini ada golongan A dan golongan B ya. Golongan A juga disebut golongan utama, sedangkan golongan B itu disebut golongan transisi ya. Dan juga ada yang sama dengan golongan B, yaitu unsur-unsur lantanida yang ini ya. Kemudian juga ada unsur-unsur aktinida ya. Yang terpenting di dalam SPU, sistem periodik unsur, itu ada 7 perioda, ada golongan 1A sampai 8A ya. Kemudian juga 1B ya, 1B sampai nanti 8B ya. Nah, nanti juga kita akan belajar ini bagaimana cara menghafal lah sedikit demi sedikit, supaya pada unsur golongan 1A misalnya ya, nah itu unsurnya apa saja ya, kita harus belajar menghafal ini ya, seperti itu. Tapi yang jelas berdasarkan perkembangan pengelompokan unsur yang akan kita pakai selanjutnya adalah sistem periodik unsur-unsur ya, atau disebut juga susunan berkala unsur yang ini. Oke. Kemudian juga ini yang tadi sudah saya sebutkan, bagaimana teknik menghafal unsur-unsur pada golongan misalnya ya, sebagai contoh gitu. Nah, ini adalah unsur-unsur golongan 1A yang tadi ya, yang biasanya ada unsur hidrogen. Ini tidak perlu disebutkan lah, dia orang sudah tahu bahwa hidrogen itu termasuk pada unsur golongan 1A ya. Nah, yang terpenting ke bawahnya ini ada lithium ya, kemudian ada natrium, ada kalium, ada rubidium, cesium, transium. Nah, biasanya akan sangat sulit dihafal kalau menyebutkan golongan 1A, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, transium. Tapi kalau misalnya kita menggunakan secara disingkat sebagai contoh ya, misalnya lithium kita sebut lihat ya. Nah, jadi Li kemudian ada hatnya, jadi lihat. Kemudian Na misalnya nanti ya, jadi Na-nya ya. Kemudian kalium misalnya kalau ya, jadi K, kemudian law, alau ya. Nah, ini alau ya. Kemudian rubidium ya, misalnya Robi lah ya, misalnya Robi, namanya Robi. Nanti kalian juga bisa merubah yang lain. Ini hanya sebagai contoh untuk mempermudah kita menghafal. Kemudian ada cesium ya, misalnya cemas ya, misalnya saja ya, ini misalnya cemas ya. Kemudian yang terakhir ada transium ya, misalnya frustasi. Nah, ini jadi kalau kita tuliskan atau kita hafal ya, biasanya itu akan mudah ya diingat. Jadi sebagai contoh, Li lihat, Na nanti, K-nya kalau, Rb-nya rubidiumnya Robi ya, kemudian CS-nya cemas, Fr-nya frustasi. Jadi golongan 1A, lihat nanti, kalau Robi cemas, frustasi. Jadi ingat ya,
lihat nanti kalau Robi cemas frustasi, ya. Seperti lirik lagu kan mudah dihafal, ini juga mudah dihafal. Daripada kita menghafal golongan 1A, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, itu kadang-kala susah ya menerap untuk dihafal. Jadi seperti tadi golongan 1A, lihat nanti kalau Robi cemas frustasi. Ingat saja itu ya. Nah, seperti itu. Tapi jangan lupa juga cara menuliskan lambang unsurnya harus tepat ya. Oke, ini misalnya golongan yang lain. Ada golongan 2A, ada berilium misalnya ya. Belum untuk beriliumnya misalnya ya. Nah, kemudian magnesiumnya misalnya meninggal ya. Meninggal kita tulis saja meninggal gitu ya. Nah, gitu. Misalnya ini ya, nanti kalian bisa membuat versi kalian sendiri yang terpenting kalian mengingat. Kemudian ada kalsium misalnya kaisar gitu ya, bisa aja kan, misalnya kaisar gitu ya, misalnya. Oke, kemudian ada strontium ya. Apa ini strontiumnya? Nah, tadi ada belum meninggal kaisar, misalnya Sri aja gitu ya, nggak apa-apa kan ya. Nah, Sri ya. Kemudian ada barium misalnya Baginda, nah, bisa kita tuliskan kan, Baginda misalnya. Dan radium Ra, raja misalnya ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Oke, jadi kita ulangi, golongan 2A, belum meninggal kaisar, Sri, Baginda, raja. Nah, itu sebagai contoh. Daripada menghafal golongan 2A ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, rubidium ya. Itu biasanya sangat sulit untuk dihafalkan ya. Jadi sebagai contoh tadi golongan 1A ya, lihat nanti kalau Robi cemas frustasi. 2A, belum meninggal kaisar, Sri, Baginda, raja. Nah, contoh yang ketiga nih ya, ada helium misalnya, He-nya apa nih ya. Misalnya saya tuliskan He-nya hey aja lah ya, hey, supaya mudah. Kemudian ada neon, misalnya neonnya nenek aja ya. Nah gitu, nenek misalnya ya. Jadi kalian bisa cari yang lain. Misalnya argonnya nenek argon, nenek Arman misalnya, asal jangan nenek Arif aja ya. Oke, nah, misalnya nenek Arman gitu ya. Kemudian ada kripton ya. Misalnya kita tulis dengan kurang sehat, nah, kurang xenon, sehat misalnya ya. Nih, sehat xenonnya. Kemudian ada Rn ya, Rn-nya kan radon ya. Misalnya nama orang Rin gitu ya. Ini tanda seru. Jadi begini misalnya, golongan 8A, hey nenek Arman kurang sehat, Rin. Jadi ngasih tahu gitu ya, hey nenek Arman kurang sehat, Rin. Nah seperti itu. Nah itu golongan 8A. Jadi Bapak ulangi ya. Jadi sebagai contoh untuk golongan 1A, lihat nanti kalau Robi cemas frustasi. Kemudian golongan 2A, belum meninggal kaisar, Sri, Baginda, raja. Golongan 8A, hey nenek Arman kurang sehat, Rin. Nah itu sebagai contoh kalau kita mau menghafal golongan-golongan dalam sistem periodik unsur ya, atau SPU sebagai seperti itu contohnya ya. Kemudian nanti kita akan belajar ya tentang nomor golongan dan periode pada SPU, artinya kita bisa memprediksi ya, seperti itu ya.